Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah yang maha tinggi dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh duduk sejenak di hadapan-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu satu-satunya petunjuk dan suluh bagi langkah kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon ararnya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin.
Allah Maha Tinggi adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman kuno, tempat-tempat penyembahan didirikan di tempat-tempat yang tinggi atau di atas puncak-puncak gunung yang tinggi. Pertanyaan, mengapa demikian? Ada 3 hal yang mendasari semuanya itu. Yang pertama, tindakan itu mau menunjukkan bahwa Allah hadir dengan umatnya. Yang kedua, simbol untuk menuju ke surga. Dan yang ketiga, melambangkan bahwa Allah yang tertinggi dan mengalahkan air bah dan raja-raja dunia. Bacaan kita pada malam hari ini merupakan nubuatan Nabi Mika akan pemulihan yang akan dilakukan sendiri oleh Allah bagi umatnya, di mana ia akan ditinggikan dan semua bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepadanya. Hal ini menyatakan bahwa Sion atau kota Yerusalem, tempat di mana Tuhan bertahta, akan menjadi pusat dari pemulihan Allah bagi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata hal ini merujuk kepada kedatangan Yesus yang akan digenapi, bahwa semua bangsa di dunia akan datang dan sujud menyembah kepadanya. Peristiwa ini akan melahirkan kerinduan di antara bangsa-bangsa, rindu diajar dan dilawat oleh Tuhan sendiri. Itu terlihat dalam bacaan kita pada malam hari ini, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Saudara sekalian, melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah ditinggikan. Sebab itu melalui pengajaran firman Tuhan yang keluar dari Yerusalem itu, manusia yang menerimanya akan mendapat hidup yang kekal. Tinggikanlah Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru
Mari kita berdoa. Patut dan layak jika puji-pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, karena tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang maha tinggi, namun kini telah hadir dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang kami renungkan malam hari ini, mengajarkan kami dan memberikan pengertian bagi kami. Tidak ada yang boleh kami sembah dan kami tinggikan, kami puja dalam hidup ini selain Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika kadangkala kami lebih memuji diri kami, lebih memuji orang lain, atau apapun yang ada di dalam dunia ini selain Engkau. Bapa kami di dalam surga, malam hari ini kami berdoa, jadikanlah kami keluarga yang selalu meninggikan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengerti, Engkau melihat dan mengetahui perkara-perkara dan jalan-jalan kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, jadikanlah kami sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Berilah kami kekuatan dan kemenangan dalam melawan berbagai tipu daya iblis dan berbagai bentuk kuasa-kuasa dosa dalam hidup kami ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, tuntun dan sertailah kami di dalam hidup kami ini, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan. Bapa, kami berdoa, waktu dan kesempatan yang ada, terkhusus di masa-masa Advent ini, menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk merenungkan hidup kami dalam menanti kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bawa beban hidup kami, kesulitan ekonomi, demikian juga sakit penyakit, berbagai tekanan. Mohon kekuatan-Mu Tuhan, dan jika Tuhan berkenan, kami akan berkemenangan di atas semuanya itu. Bapa, kami berdoa bersama dengan warga jemaat yang merindukan pekerjaan. Kiranya kemurahan hati-Mu Tuhan dinyatakan bagi mereka. Demikian juga yang mencari pasangan hidup, warga jemaat yang sedang merindukan keturunan. Demikian juga warga jemaat yang sedang menuntut ilmu, warga jemaat yang sedang mempersiapkan dan menata usaha dan pekerjaan. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Juga warga jemaat yang sakit, kami berdoa Tuhan berkenan sembuhkan mereka. Dengan iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya penyembuhan dari Tuhan akan dinyatakan. Berdoa bersama warga jemaat yang sekarang ini sedang berpisah dengan anggota keluarga karena pekerjaan, karena pendidikan. Mohon kasih-Mu Tuhan untuk terus mengeratkan tali kekeluargaan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan tidak ada satupun perkara yang akan memisah-misahkan kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Pemerintah kiranya menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Kami berdoa untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Biarlah berlangsung dengan damai, jujur dan adil. Seluruh komponen dalam masyarakat boleh menyalurkan hak suara mereka dalam rangka memilih dan menetapkan siapapun yang akan menjadi pemerintah di antara kami. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah kita bersama pada malam hari ini lewat program Rehat Renungan Harian Toraya dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.